Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat suci, kalimat mulia yang selalu kita panjatkan kepada Zat yang Maha Suci dan Maha Mulia. Karena memang dengan kalimat inilah Zat yang Maha Sempurna, Allah Sang Pencipta, memenuhi segala kebutuhan kita. Dan juga kita panjatkan salam hormat kita yang penuh dengan rindu dan cinta serta penghormatan kepada manusia yang telah diperintahkan oleh Sang Pencipta memang untuk disucikan, dimuliakan dan juga dihormati, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah dan malaikatnya telah mengucapkan salam hormat kepadanya. Seperti biasa teman-teman sekalian, di Rabu malam ini kita membahas atau melanjutkan kajian dosa-dosa besar. Dan kita masuk dosa besar malam ini, semoga Allah berkahi, ke-56, merubah patok-patok tanah. Berbicara masalah tanah teman-teman sekalian, yang dimaksud tentu di sini adalah bagaimana seseorang kalau memiliki sebidang tanah untuk dia tinggali di muka bumi ini. Semua ini adalah milik Sang Pencipta Allah. Hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemahamurahannya mengizinkan hamba-hambanya menempati tempat itu. Di zaman dulu tentunya, sebelum ada pengaturan administrasi seperti sekarang, atau mungkin zaman teknologi kayak seperti sekarang, orang kalau datang ke sebuah tempat, kemudian dia huni, maka dianggap itu tempat dia. Seperti itulah kurang lebih, tanpa ada kepemilikan tertentu. Kecuali kalau sudah ternisbatkan padanya, maka baru ada transaksi kalau dia mau menjual. Begitu pula keadaan seluruh muka bumi ini awalnya. Namun berjalan waktu, maka siapapun yang sudah menghuni tempat, maka dianggap dia pemiliknya dan dia boleh transaksikan. Seorang muslim boleh dalam agama, dia memiliki banyak tanah, banyak rumah, banyak fasilitas, enggak ada masalah. Kita tahu di surga dijanjikan banyak sekali fasilitas bagi seorang muslim. Dia bisa punya banyak rumah, banyak harta, bahkan dia punya banyak istana, banyak dayang-dayang, banyak pelayan. Dan baginda Nabi SAW sendiri memiliki cukup banyak tanah, karena setiap istri beliau memiliki rumah, tanah dan bangunan di atasnya. Dan juga para sahabat demikian adanya. Ada di antara sahabat bahkan memiliki setengah kota Madinah, seperti Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu yang memiliki setengah kota Madinah kebun kurma miliknya. Begitu juga Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Utsman bin Affan memiliki banyak sekali toko yang tersebar di seluruh kota Madinah. Abdurrahman bin Auf juga yang membuka pasar di kota Madinah. Setiap kali pasar dibuka dengan sekian kios misalnya, nanti dia pindah ke lokasi lain dibuka lagi seperti itu. Artinya dalam Islam dibolehkan. Bahkan para sahabat banyak meninggal dunia memiliki banyak sekali harta. Kalau kita simpulkan sebenarnya Islam tidak melarang setiap muslim atau penganutnya memiliki harta yang banyak, melimpah, tidak ada masalah. Bahkan kita tahu dijanjikan memang harta yang melimpah bagi orang yang suka bersedekah. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, hadis Qudsi, Allah berfirman, ya bena Adam anfik alaik, wahai anak Adam berinfak di jalanku, aku akan berinfak untukmu. Dan kata para ulama hadis, kalau Allah sudah berinfak kepada makhluknya, maka inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dalam ayat lain dikatakan, Allah kalau sudah memberikan rezeki kepada seseorang maka tidak ada batasnya. Jadi kalau kita tanya misalnya sederhana, apakah Islam mengajarkan kita untuk menjadi orang kaya dan berkecukupan? Jawabannya iya. Dan keliru kalau ada orang mengatakan Islam lebih menyuruh saya miskin daripada kaya. Ini tidak, salah ini. Kita tahu misalnya bab zuhud. Bab zuhud, jadi zuhud banyak orang definisikan yang salah, meninggalkan dunia untuk akhirat, dan ini keliru. Definisi yang benar adalah mendahulukan akhirat dari dunia. Seperti surah Al-Qasas ayat 77 berbunyi masalah itu. Itu definisi zuhud yang paling tepat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah apa yang Allah janjikan untuk kalian di akhirat nanti, surga, semua fasilitas yang dijanjikan di sana, dan jangan lupa bagianmu dari dunia. Jadi kita harus memiliki sesuatu di dunia ini. Dan kita tahu semua ayat jihad dimulai dengan bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan juga dengan jiwa, gitu kan? Jadi harta ini besar sekali pengaruhnya. Jadi seseorang bekerja banting tulang, ya, mencari rezeki yang halal dan memperbanyaknya adalah bagian daripada agama kita. Tidak ada larangan berhubungan dengan masalah itu.
Nabi SAW memiliki banyak tanah tadi, banyak rumah, tunggangan, ya, ada unta, ada beberapa ekor unta, ada beberapa ekor kuda, ya. Beliau memiliki beberapa pedang, beberapa buah baju perang, ya, pelana kuda dan seterusnya. Bahkan memiliki banyak sekali sahabat-sahabatnya yang membantu beliau dalam aktivitas sehari-hari, yang menyiapkan sendalnya dan seterusnya. Di setiap rumahnya ada pembantu yang membantu istri-istrinya. Ini menandakan memang Islam membolehkan itu, ya, Islam membolehkan itu. Bahkan dengan harta banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan. Seperti misalnya hadis yang sahih, telah datang kepada baginda Nabi SAW beberapa sahabat yang miskin. Lalu mereka berkata, ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kalah mendahului pahala kami, karena kami puasa, mereka puasa, kami sholat, mereka sholat, tapi mereka punya pahala ekstra karena mereka menginfakkan hartanya kepada kami. Ajarkan kepada kami amalannya, kalau kami kerjakan, kami juga akan menyamai pahala mereka. Kata Nabi SAW, bacalah subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Amalkan saja setiap saat, kalian akan mendapatkan pahala yang besar seperti infaknya orang-orang kaya itu. Rupanya hadis Nabi SAW didengar oleh para sahabat yang kaya. Mereka pun mengamalkan. Datang lagi sahabat-sahabat yang miskin, ya Rasulullah, teman-teman kami yang kaya sudah dengar hadis itu. Maksudnya beritahukan lagi kami, amalan apa? Kata Nabi SAW, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha." Itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Dia inginkan. Ada sebuah rahasia sederhana teman-teman sekalian. Allah akan memberikan seorang hamba fasilitas di muka bumi ini dan di akhirat di surga sesuai dengan permintaannya. Saya ulangi lagi, kaidah penting. Allah akan memberikan fasilitas seorang hamba sesuai dengan permintaannya di dunia ataupun di akhirat. Kalau antum hanya minta kepada Allah, ya sudahlah, saya dengan motor ini atau saya dengan baju ini sudah cukup. Ya sudah, Allah anggap antum sudah cukup dengan itu. Tapi kalau ada orang tamak dengan rahmat Allah, karena kita boleh tamak dengan rahmat Allah. Kita sudah sehat, minta ditambah kesehatan. Kita sudah kaya, minta diberikan kekayaan. Punya keturunan, minta dilebihkan. Itu boleh, hak kita itu. Tamak dengan rahmat Allah bagian daripada ibadah. Allah menyuruh kita berdoa kepadanya khaufan wa tama'a, dengan rasa takut kena azabnya Allah kalau kita berbuat dosa atau tidak diampuni dosa, dan kita tamak dengan rahmat Allah. Ya? Jadi di sini kita bisa meminta sesuatu yang lebih dan Allah akan berikan sesuai dengan itu. Coba praktekin deh. Dalam kehidupan sehari-hari, misal, ya Allah saya pengen lebih baik dari ini. Ya Allah saya pengen lebih baik. Kita tinggal berusaha sedikit, Allah akan kasih. Jadi orang dikasih oleh Allah fasilitas sesuai dengan permintaannya. Sama orang masuk surga, udah saya mau yang penting di akhirat masuk surga saja deh, yang penting selamat. Ya sudah, berarti sebatas itu saja. Enggak, ada orang yang minta sesuatu yang besar. Apa ajaran Nabi SAW? Kalau kalian minta surga, minta Firdaus, karena dia tempat tertinggi surga. Mungkin antum bilang, amal saya mungkin gak cukup untuk masuk Firdaus. Tidak ada orang yang masuk dengan amalnya di surga. Sabda Nabi SAW, tidak ada seseorang yang masuk ke dalam surga dengan amalnya. Kata para sahabat, anda juga ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, saya juga. Saya juga. Dan saya masuk surga justru karena rahmatnya Allah diberikan kepada saya. Jadi kita boleh tamak dengan rahmat Allah. Coba praktekin sekali lagi kaidah sederhana dalam kehidupan, maka akan melimpah pemberian Allah. Akan melimpah pemberian Allah. Sekali lagi, Allah akan memberikan fasilitas di dunia ini dan di akhirat sesuai dengan permintaan hamba itu. Jadi sering-seringlah minta fasilitas yang banyak dari Allah SWT. Tamak dengan rahmatnya. Ya. Jadi di sini kita harus faham teman-teman sekalian, memang kita boleh memiliki banyak fasilitas, nggak ada masalah, tapi dengan cara-cara yang benar, cara-cara yang halal, ya. Mau usaha, modalnya halal, produk yang dijual halal, sistem yang dipakai halal, maka berkah itu. Kalau ada waswas syaitan, nanti kalau kita cari modal yang halal mungkin susah, atau kita mau pakai sistem yang halal atau yang benar mungkin susah, atau produk halal mungkin tidak ada yang beli. Ini semua waswas syaitan. Coba praktekin. Dan syaitan harus ditepis waswasnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ada seseorang di antara kalian digoda oleh syaitan pada saat dia mau sholat, lalu dia bermaksiat pada syaitan, dia nggak mau. Karena kemudian dia mau sedekah dan zakat, maka syaitan waswas, dia nolak, dia maksiat kepada syaitan. Dia mau haji,
Syaitan menggodanya, terus saja dia nolak. Dia mau jihad, dia tolak juga. Was-was syaitan yang mengatakan istrimu akan dinikahi oleh laki-laki lain. Maka kata Nabi SAW, siapa yang melakukan itu niscaya dia akan masuk surga. Jadi dalam Islam kita dibolehkan memiliki fasilitas yang bagus, dan semestinya muslim itu terlihat bagus. Badannya, penampilannya, pakaiannya, kendaraannya, rumahnya, silakan. Bahkan kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, puncak nikmat seorang hamba, puncak nikmat Allah pada seorang hamba bila dia memiliki badan yang sehat, rumah yang luas, dan tunggangan yang layak. Itu hadis sahih. Ya. Puncak nikmat Allah pada seorang hamba kalau dia memiliki badan yang sehat, rumah yang luas, tunggangan yang layak. Berarti ada motivasi untuk itu. Utsman bin Affan membeli surga dengan hartanya. Waktu perang Tabuk, beliau menyumbang dengan sekian banyak, sampai 1000 ekor, 900 ekor kuda dan 100 ekor unta. Nyumbang lagi beli sumur, nyumbang lagi beli senjata-senjata. Sampai kata Nabi SAW, tidak ada lagi yang bisa menghalangi Utsman masuk ke surga setelah apa yang dia lakukan pada hari ini. Ini sebenarnya bisa. Dan kita semua punya fasilitas sama teman-teman. Sama-sama punya 24 jam waktu. Sama-sama punya 2 mata. Berarti kita bisa, asal mau saja. Dan penyakit apa yang harus dihilangkan? Al-malas. Salah satu harta yang bagus yang dimiliki adalah tanah. Emang orang memiliki tanah, dia beli tanah, dia beli rumah, dia fasilitasi, ya. Dan memang perniagaan ini dibukakan pintu rezeki. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kalau orang beli, dia jual, beli lagi, itu perniagaan adalah berkah. Kata Nabi SAW, Allah membuka, ya, mayoritas rezeki itu, kalau kita mungkin persentasenya 90% rezeki di perniagaan, dan sisanya di hal-hal yang lain. Kebanyakan orang subhanallah merasa aman dengan menjadi pegawai. Maaf teman-teman, saya cuma bahasakan saja. Tetapi banyak orang meninggalkan perniagaan, padahal perniagaan pintunya rezekinya besar, gitu kan? Artinya boleh kita sambil kerja di kantor, di waktu lowong kita buka usaha. Usaha apa saja, mulai sesuatu. Jangan langsung begitu mau usaha tiba-tiba besar. Yang penting berusaha. Apa yang bisa kita jalankan selama itu halal bisa saja. Hanya saja sekali lagi caranya harus benar. Di antara cara benar adalah sumbernya halal, modalnya halal, sistemnya halal, kemudian juga produk yang dijual halal. Kalau berhubungan dengan tanah yang sedang kita bahas, yang merupakan dosa besar adalah merubah patok-patok tanah. Dia beli tanah kafling misalnya, kemudian pada saat teman di sebelahnya atau tetangganya di sebelah tidak ada, maka dia mengubah garis tanahnya. Karena dia pikir mungkin orang tidak akan hitung misalnya. Maka ini nggak boleh. Juga tidak boleh teman-teman mengundi nasib dengan mengubah patok tanah tanpa adanya transaksi jual beli atau hibah. Seperti contoh, di masa jahiliyah dulu mereka sering bertanding, berundi. Berundi apa saja? Di antaranya yang sering mereka lakukan adalah mereka melempar batu atau melempar anak panah. Kalau anak panah itu berhasil melewati tanah salah seorang di antara mereka, misalnya dari jarak jauh di panah, berhasil masuk ke tanah orang, misalnya si A sama si B tanding, si B melemparkan anak panahnya, targetnya ke tanahnya si kebunnya misalnya si A. Lalu anak panah itu berhasil melewati pagarnya, masuk ke dalam tanah. Mereka cek berapa meter anak panah itu lewati, maka itu jadi miliknya si B. Ini kezaliman ini. Nggak boleh seperti ini kan? Kalau transaksi jual beli dan hibah boleh, tapi diundikan nggak boleh. Nah ini juga masuk dalam masalah mengubah patok tanah. Ini juga sama dengan hal yang haram, nggak boleh. Jadi bukan cuma sekedar cabut patoknya orang dipindahkan, diluaskan atau disempitkan, tapi juga masuk di dalamnya. Kalau dia melakukan seperti tadi, undian-undian, atau orang misalnya ada pertandingan bola, kalau ini menang sekian nol maka tanah saya ini punya kamu. Atau mereka undi mobil, kunci mobil yang ditaruh seperti banyak orang kafir lakukan. Ini semua haram dalam agama. Bagi dalam Islam tidak boleh. Mengundi nasib hukumnya haram, nggak boleh sama sekali. Kita harus jelas transaksi jual beli atau hibah. Yang lain tidak boleh. Ini sama juga masuk dalam masalah merubah patok tanah. Ya. Kemudian juga masuk dalam makna ini, sebagian ulama mengatakan kalau ada seseorang
mendapatkan warisan tanah, kemudian dia sengaja mengecilkan ukuran tanah sehingga ahli waris yang lain tidak tahu, atau ahli waris yang lain menjadi mengecil haknya. Contoh misal, dia kakak tertua, 5 orang bersaudara, adik-adiknya masih kecil semua, ayahnya meninggalkan sebuah kebun misalnya. Maka dia berbohong, dia mengatakan pada adik-adiknya, tanah ini sebenarnya luasnya misalnya 1 hektar, ini cuma 500,5 hektar saja misalnya. Maka ini yang kita bagi, padahal sebenarnya tanah itu ada lebih. Walaupun dia tidak mencabut patokannya, dia cuma mengucapkan lisan dengan mengurangi ukuran tanah, sudah masuk dalam mengubah patok-patok tanah, sehingga hak orang lain nggak dapat. Ini juga sering terjadi ya, seperti mereka berdusta karena dia kakak tertua, maka dia mengatakan kepada adik-adiknya, rumah yang sana ayah sudah bilang buat saya, padahal tidak ada tulisan, tidak ada sesuatu bukti. Ini nggak boleh, ini haram. Mengambil juga yang bukan haknya, berhubungan dengan tanah sama merubah patoknya, artinya mengubah haknya orang di situ. Jelas sampai sini ikhwani? Alhamdulillah. Di sini Imam Az-Zahabi rahimahullah mengangkat cuma 2 buah hadis, tetapi sebelum saya bacakan hadisnya, ada sabda Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang hadis sahih, siapa yang mengubah patokan tanah, maka dia akan dibebankan sejumlah tanah itu, seukuran tanah itu, ditambah dengan 7 lapis ke dalam tanah, ke bumi, dipikulkan di pundaknya pada hari kiamat. Jadi kalau misal dia ambil, anggaplah tanah seperti ukuran ruko 4 atau 5 kali 16, diambil sampai 1 meter saja, patoknya dipindahin 1 meter, tapi 1 kali 16 berarti 16 meter. 16 meter tanah ditambah dengan 7 lapis ke bumi, dengan batu-batunya, dengan tambangnya, dengan airnya segala macam, dibebankan di pundaknya pada hari kiamat. Ini sebelum masuk neraka, siksaan di mahsyar, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Jadi untuk apa ini teman-teman sekalian? Ini orang-orang yang masih berpikir untuk mengambil hak warisnya keluarganya. Untuk antum tidur butuh 1 kali 2 meter. Untuk apa ambil tanah 1 hektar? Untuk guling-guling di situ? Enggak ada gunanya. Baik untuk jual, dapat duit sekian miliar, itu sekian miliar jadi penyakit, bahaya. Memakan harta haram berbahaya, menambah penyakit. Dan sudah pernah saya jelaskan, jangan lupa kaidah penting teman-teman sekalian, dosa itu yang dilakukan hukumannya lebih berat daripada perbuatannya. Buat nota palsu 1 juta, nanti Allah akan ambil dari kita 100 juta. Allah buat kita sakit, masuk rumah sakit, biayanya 100 juta. Ternyata efek dari curi 1 juta nota palsu di kantor. Hati-hati ini ya. Ada orang suka ambil pulpen, curi pulpen di kantornya, jatuh dari motor, tangannya luka, sakit sekian bulan. Ambil payung, jatuh, kepalanya rusak nanti. Oh ini payung kan bonus buat kantor, bukan buat kita. Apa saja jangan diambil. Fasilitas yang dikasih di kantor ya di kantor, bukan dibawa pulang ke rumah, bagi-bagi ke tetangga. Banyak orang begitu, nggak apa-apa di kantor saya banyak ini. Ya memang banyak, bukan punya kamu tapi. Yang kerja di kantor yang biasa ambil-ambil kembalikan ya. Haram itu, nggak boleh. Jangan cuma ketawa ini. Harus kembalikan, masalah nanti. Mengambil 1 pulpen hukumannya 1 jari bisa luka itu. Ambil 10 ya 10-10-nya nanti masalah. Dosa itu efek jerahnya lebih berat. Maka jangan dicoba-coba, nggak perlu. Nikmati sesuatu yang halal. Baik, di sini dikatakan Imam Az-Zahabi rahimahullah, orang yang merubah patok tanah atau batas tanah dilaknat Allah dalam hadis Ali bin Abi Thalib dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Yang dimaksud di sini adalah hadis yang sebelumnya yang kita bahas pada dosa besar ke-55. Pada saat kita jelaskan bahasan tentang menyembelih kepada selain Allah. Amr bin Abi Amr meriwayatkan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda,
la'anallahu man dhabaha li ghairillah, la'anallahu man ghayyara tukhumal ard, la'anallahu man kamahal a'ma 'anis sabil, la'anallahu man sabba walidayhi, la'anallahu man 'amila 'amala qaumi Lut. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah, dan sudah kita jelaskan dosa besar sebelumnya. Sembelihan yang tidak boleh diarahkan kepada Allah atau selain Allah maksud saya. Kemudian Allah melaknat, dan makna laknat adalah mengangkat berkah hidupnya. Kalau dia makan nggak cukup, kalau dia tidur nggak cukup, semua serba nggak cukup, itu namanya laknat. Allah melaknat orang yang merubah patok batas tanah, dan susah kasih contoh-contoh tadi. Ya, bisa dia mencabut patokannya, bisa dia jadikan tanahnya sebagai undian, bisa dia berdusta kepada ahli warisnya. Sudah hafal belum? Ada hadiah buku ini. Kalau saya bilang ada hadiah buku, langsung cepat-cepat konsentrasi ya. Kemudian Allah melaknat orang yang membuat tersesat orang yang buta dari jalan yang benar. Jadi maksudnya biasa kadang-kadang ada orang buta bertanya di jalan, ada orang iseng, dia bukan tunjukin jalan yang benar untuk jadikan bahan-bahan olok ya. Ditertawai, oh bapak ke sana, ternyata orang itu jatuh di got misalnya, atau jatuh di kali, mungkin dia iseng ya. Ini kena laknat ini, nggak boleh. Malah sunnah Nabi SAW kita pandu dia, bawa ke tempat tujuannya ya. Dan kata Nabi SAW, khairun nas anfa'um linnas, manusia yang paling baik, muslim yang paling baik, yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain, walaupun itu orang non muslim. Ada seorang syekh subhanallah di Jerman, dia cerita, jadi dia dari Saudi, dia lagi ke Jerman, ada daurah sama istrinya. Dia bilang, pada saat saya lagi dari hotel ke tempat daurah dekat, ke tempat pesantren kira dekat, saya minta panitia nggak usah jemput, saya sambil jalan sama istri saya. Dia bilang, waktu saya lagi jalan dari hotel ke tempat pengajian, ada seorang nenek tua di pinggir jalan lagi mau nunggu mobil-mobil berhenti untuk nyebrang. Dia bilang nggak ada mobil yang berhenti, orang-orang juga lalu lalang, tidak ada yang bantu nenek ini nyebrang. Maka saya bilang sama istri saya, kita bantu dulu dia nyebrang, kamu pegang tangannya, saya yang tahan mobil-mobil. Maka dia bilang kami pun melakukannya. Sampai di seberang jalan nenek itu menangis gitu kan? Betullah mereka bisa mengerti bahasanya. Maka ditanya, kenapa anda menangis? Dia bilang, saya setiap hari melalui keadaan ini, selalu saya harus nunggu sampai berjam-jam untuk nunggu mobil berhenti supaya saya bisa nyebrang. Belum pernah saya temukan ada orang seperti kalian. Kalian siapa ini? Kata syekh ini, kami dari Saudi, penangkan kami orang muslim gini-gini. Kenapa kalian lakukan? Ditanya sama nenek. Agama kami memerintahkan kami berbuat baik, dan kami membantu anda karena anda butuh bantuan. Agama kami membolehkan itu, menganjurkan itu. Lalu dia bilang, belum pernah saya temukan ada ajaran agama seperti agama kalian. Allahu a'lam, saya tidak tahu lanjutan kisahnya apakah nenek itu masuk Islam, tapi saksi bahasan kita adalah bagaimana seseorang itu dianjurkan untuk memandu orang, dan itu ternyata jauh dari orang-orang non muslim di sini. Jadi kadang-kadang ada orang, subhanallah, sebagian orang yang hidup di negara-negara non muslim, dia mengatakan negara non muslim itu rapi segala macam. Ada beberapa survei di YouTube diadakan, dompet sengaja dilempar, saya pernah lihat cuplikannya, sengaja dijatuhin oleh beberapa orang yang buat acara itu, dilempar di jalanan. Ternyata di Eropa sama di Amerika orang banyak ambil dompet itu, disotin pakai kamera dari jarak jauh. Waktu dia ambil gambar itu di negara-negara Islam, jatuh dompet, begitu jatuh dikejar sama orang-orang muslim, dikatakan dompet kamu jatuh, dompet kamu jatuh. Mayoritasnya semua menunjukkan dompetnya gitu. Maka jangan sampai kita menilai buruk negara-negara Islam hanya karena keadaan kondisi mungkin ekonominya kurang baik atau penataan negaranya kurang. Tapi dari sisi akhlak, penerapan kebaikan itu luar biasa Islam. Termasuk tadi contoh si nenek yang diseberangkan oleh orang-orang muslim. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah Allah melaknat orang yang mencela kedua orang tuanya. Tentu sini ada dua bahasan ya, ada dua poin dalam mencela orang tua. Yang pertama adalah sesuai dengan hadis Nabi SAW. Allah melaknat orang yang mencela kedua orang tuanya. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah ada orang yang mencela kedua orang tuanya? Kata Nabi SAW, dia mencela orang tua temannya, maka temannya mencela orang tuanya. Itulah bentuk dia mencela orang tuanya. Maka kita tidak boleh mencela orang tua lain, apalagi orang tua orang lain maksud saya. Hidup orang tua itu sudah meninggal, apalagi kalau sudah meninggal teman-teman sekalian. Kalau sudah meninggal walaupun itu orang kafir, nggak boleh lagi kita celah-celah. Diambil dari pelajaran Ikrimah radhiyallahu anhu, anaknya Abu Jahal. Waktu dia syahadat, Nabi SAW mengatakan,
Jangan kalian cela ayahnya, karena ayahnya walaupun jahat dalam Islam diberi gelar Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini, tapi sudah mati. Kan dia sudah mati. Karena celaan itu tidak akan sampai kepada yang sudah mati. Sudah selesai. Ini orang sudah masuk Islam, dia berbeda. Dia ayahnya. Ya, jangan sampai ada orang baru masuk Islam, atau mungkin kita tahu tetangga kita ayahnya dulu pemabuk misalnya, tapi dia teman sekolah kita baik, prestasi, jangan diolok-olok ini. Nggak boleh sama sekali. Dan nggak ada hubungannya antara dia sama orang tuanya. Ini yang pertama, yang dimaksud dengan Allah melaknat orang yang mencaci orang tuanya dengan cara dia mencaci orang tua orang lain sehingga orang lain mencaci maki orang tuanya. Yang kedua memang seperti lafaz hadis ini, dia mencela orang tuanya. Ada orang begitu kasar sekali sama ibunya, sama ayahnya. Ah ibu ini, ah ayah ini. Saya lebih ngerti, saya kan kuliah, ibu enggak misalnya. Atau apalah bahasa-bahasa kasar ini, enggak boleh sama sekali. Ada seseorang pernah bertanya di telepon kepada seorang syekh lagi live di TV, sampai syekhnya menangis terisak-isak. Dia bilang, "Syekh, bagaimana hukumnya istri saya berseteru sama orang ibu saya, dan ibu saya ini masih numpang di rumah saya?" Syekhnya langsung nangis tiba-tiba. Terisak-isak, membawa acaranya pun bingung kenapa syekhnya nangis gitu. Lalu dia mengatakan, "Akhi, saudaraku, bertakwa kepada Allah. Ucapanmu itu berat di sisi Allah. Kau mengatakan bahwasanya ibumu numpang padamu. Walaupun itu rumahmu, kamu yang numpang, bukan ibumu yang numpang. Karena kamu dengan hartamu milik ibumu." Gitu kan? Maka hati-hati teman-teman sekalian. Jangan mentang-mentang kita sudah jadi sarjana, sudah pintar, sudah punya rumah sendiri di rumah, sudah punya mobil, ibu datang dari kampung, mungkin pakaiannya atau ayah kita kelihatannya kayak orang-orang pakaian orang kampung atau membawa masih belum mengerti dan seterusnya, lalu kita anggap remeh. Tidak. Merendahlah. Allah SWT suruh kita merendah. Wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmah. Allah suruh kita merendah dengan penuh kasih sayang kepada kedua orang tua kita. Gitu kan? Jadi jangan sampai kita hina. Kadang-kadang ada orang tertawakan orang tuanya, diolok-olok karena orang tuanya tidak mengerti. Ini tidak boleh sama sekali. Hati-hati. Ridha Allah ada di ridha kedua orang tua. Jadi ini kurang lebih beberapa poin yang disebutkan dalam hadis ini. Allah melaknat orang yang menyembelih selain Allah dengan selain menyebut nama Allah. Allah melaknat orang yang mengubah patok tanah. Allah melaknat orang yang menyesatkan orang yang buta atau menyesatkan orang dari informasi. Kalau ada yang tanya kita tidak tahu, jangan jawab, ya. Kemudian juga Allah melaknat orang yang menyembah atau mencaci maki orang tua, dan Allah melaknat orang yang berbuat kaum Lut. Di sini ada sebuah hadis yang diangkat oleh Imam Az-Zahabi. Saya terus terang secara pribadi tidak tahu relevansinya apa dengan bahasan ini, tapi saya mungkin mendatangkan sebuah benang merah dengan hadis yang sebelumnya, karena beliau mengangkat riwayat, ya. Diriwayatkan dari Abdul Aziz Ad-Darawardi dari Amr, dan dia menambahkan padanya, la'anallahu man waqa'ala bahimah. Allah melaknat orang yang menggauli hewan. Jadi di sini kemungkinan besar seperti yang disebutkan di sini adalah, atau kemungkinan besar ini dimaksud adalah tambahan riwayat dari riwayat 5 larangan tadi. Jadi ini yang keenamnya, ya. Dan ini larangan yang lain tentunya. Ada orang subhanallah diwaswas oleh syaitan. Banyak manusia, banyak dia gauli hewan, ya. Ini penyakit ini. Bahkan ada sekarang konsep yang disebarkan menikah dengan hewan-hewan, ya. Menikah dengan hewan-hewan. Naudzubillah. Ini sudah betul-betul keluar dari normalnya manusia. Sedangkan teralihkan dengan manusia saja sesama jenis itu sudah dianggap keluar dari fitrah. Apalagi kalau nikah sama hewan, gitu kan. Bahasanya tidak mengerti, ya. Makanannya berbeda, ya. Postur tubuhnya berbeda. Entah mau apa ini, ya. Ini keluar dari fitrah, ini penyakit. Biasanya ini bermula dari tontonan, ya. Tontonan. Ingin coba-coba sesuatu yang aneh-aneh. Kita coba sesuatu yang fitrah, yang memang masih ada fitrahnya. Allah membuat kita merasa enggak enak, jijik segala macam, atau merasa tidak suka, itu karena memang Allah mau menjaga kita pada fitrah kita, ya. Jadi tambahan riwayat ini, tulisan tadi ini atau riwayat hadis yang saya sebutkan adalah yang paling kuat, yang saya bilang relevansinya adalah benang merahnya, dia tambahan riwayat yang sedang kita baca. Jadi ada 6 hal yang dilaknat oleh Nabi SAW. Baik, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pemurah dan Maha Adil untuk menjadikan pertemuan kita ini diberkahi olehnya dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat.
Semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan sampai menjelang ajal tiba nanti diterima dengan kemahamurahannya, dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan tidak terkecuali terutama yang hadir di masjid ini semuanya diganti insyaallah dosa-dosanya menjadi pahala. Kemudian semoga Indonesia diberikan keberkahan, keluasan rezeki, muslimin disatukan di bawah ukhuwah Islamiyah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dalam ibadah mereka, dan juga diberikan pemimpin muslim yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Tidak pernah kita lupa mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa, dengan harta dan juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, sebagaimana disatukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Mungkin begitu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.